warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana keadaan Ustaz sore ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Senang dengarnya Ustaz. Alhamdulillah. Eh, Baik Ustaz, seperti arahan Ustaz sebelumnya, insya Allah kita bermajelis kembali di Halaqah Virtual Tafsir. Kesempatan kali ini kita akan bahas Suratul Al-Kautsar. Nah, bagi Ustaz barangkali sudah ada keleluasaan untuk memulai. Masya Allah. Alhamdulillah. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Syaitanillah. Rasulullah wa yashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan tafsir kita dengan tafsir Kalamir Rahman fi tafsir Kalamil Manan, buah karya dari Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Sekarang kita masuk ke surat Al-Kautsar. Ini Makiyah, meskipun diperselisihkan ya. Ya, walau alam ini yang rojinya ya Makiyah. Sebelum masuk ke surat ini, eh, para ulama menyebutkan di antara asbabun nuzul dari surat ini itu sebuah hadis yang diterima Muslim, diterima dari sahabat Anas bin Malik, ya, yaitu ketika salah seorang anak laki-laki dari Nabi SAW, ini pun dipersisikan apakah Qasim atau eh, Ibrahim ya, anak beliau laki-laki itu Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ketiganya meninggal masih kecil ya. Adapun anak perempuannya seperti Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah itu tumbuh sampai dewasa. Tapi yang tiga yaitu Zainab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah itu meninggal sebelum Nabi SAW meninggal. Jadi Rasul sering ditinggalkan meninggal oleh anaknya. Betapa beratnya ujian kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini ketika salah seorang anak yang meninggal, ini silang pendapat apa dia Al-Qasim atau Ibrahim. Yang jelas ketika anaknya meninggal masih kecil, kemudian ada seorang kafir Quraisy yang namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia orang yang sangat membenci Rasulullah SAW. Saking bencinya, saking kerasnya hatinya, tidak ada rahmah di dalam hatinya. Ketika Nabi bersedih dengan meninggalnya anaknya, dia mengatakan Butiro Muhammadun, atau ucapannya wa abtar, bahwa Muhammad itu dia terputus ya. Ya kalau untuk binatang itu binatang yang nggak punya buntutnya itu disebut abtar. Ini disebutkan Muhammad abtar, terputus. Maknanya la akibalahu atau la dzurriyyatalahu, nggak punya keturunan. Dia tidak akan disebut lagi. Ya. Karena nasab di bangsa Arab itu dinasabkan kepada laki-laki. Jadi Fulan bin Fulan ya dari laki-laki. Tapi kalau nggak punya anak laki-laki tentu dia tidak akan disebut lagi. Terputus nasabnya. Nah, ini ketika Rasulullah SAW sedang bersedih kehilangan anaknya. Saking bencinya, ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, dia betul-betul tidak ada rasa kasih sayang sedikit dalam hatinya. Bahkan mengatakan seperti itu. Ya. Muhammad telah terputus. Maka kemudian Allah turunkan surat ini yang mengandung bantahan untuk Al-As bahwa justru dia lah inasyani akah wal abtar. Justru orang yang membencimu lah dia yang abtar.
terputus dari rahmat, dari kebaikan, dari penyebutan. Makanya tidaklah kita mendengar tentang Al-As bin Wa'il As-Sahmi, itu pun jarang didengar ya. Seandainya didengar, yang disebutkan hanyalah keburukannya. Sama dengan orang-orang yang membenci Rasul yang lain. Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak mereka disebutkan kecuali yang disebutkan adalah keburukan. Tidak ada kebaikan yang disebutkan pada mereka. Ya, jadi ini terkait dengan asbabun nuzulnya. Akan tapi Syekh Asadi kalau kita lihat dari tafsirnya beliau lebih kepada membawa kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Ya, ya. Kemudian juga ya dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik juga disebutkan data yaumin baina adhalina ya, baina Rasulullah SAW data yaumin baina adhalina idza igfa atan summa rafa'a ra'sah. Rasulullah SAW pernah satu hari di tengah-tengah kami beliau tertidur dengan tidur yang ringan. Kemudian beliau mengangkat kepalanya kemudian berkata, "Unzilat alayya anifan suratun." Telah diturunkan kepadaku baru saja sebuah surat. Faqara'a, kemudian Rasulullah membacakan suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rasul bertanya, Atadruna mal kausar? Tahukah kalian apa itu al kausar? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala Rasulullah SAW bersabda, fa innahu nahrun. Ada ada nihi Rabbi azza wa jal alaihi khairun kasirun wa huwa khawdun yaridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Maka kemudian ya Rasulullah menjelaskan bahwa Al-Kautsar itu dia adalah sebuah sungai yang Allah janjikan kepadaku, yang Rabbku Azza wa Jalla menjanjikannya kepadaku, yang di dalamnya banyak kebaikan dan dia adalah haud, ya, telaga yang umatku nanti pada hari kiamat akan mendatanginya. Ya, itu di antara ya asbabun nuzul dari surat ini. Nah, sekarang kita masuk pada tafsir dari surat ini. Seperti biasa sebelum kita mulai, kami minta teman-teman ada yang membacakan. Silakan. Betul. Alhamdulillah. Oh, no, Masya Allah. Sudah ada Kang Rama. Tapi silakan Kang Betul. Rama. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Rama. wabarakatuh. Langsung aja Ustaz. Ya, Ya, bismillah. Tafsir suratil Kautsari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم salam. ممتنا عليه إنا أعطيناك الكوثر أي خبر الكثير Khairal والفضل jasir. Khairal. خير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يأتيه الله للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من نهر الذي يقول له الكوثر ومن حوض طوله شهر وأرضه شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم سماء في كثرتها واستنارها
كثرتها من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادة وأجل القربات ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب وجواره لله وتقله في أنواع العبودية وفي النحر تقريب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به إن شانئك أي مبغضك ودمك ومتنكسك والأبتر أي المقطوع من كل خير مقطوع عمل مقطوع الذكر وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. Barakallahu fiik. وفيك بارك الله جزاك الله خيرا أستاذ. Jazakallah khair. Kang Rama. Nah, saya masuk kepada tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Tabhiman inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ya. Ya. Fasholli rabbika wanhar. Maka sebagai bentuk syukur atas pemberian al-kautsar, ya, ini wajan fau'ala ya, yang menunjukkan kepada sangat banyak. Maka sebagai bentuk syukurnya fasholli rabbika wanhar. Maka sholatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Ya, sebagaimana tadi asbab nuzulnya ya, tentang Al-As bin Wa'il As-Sahmi ya, yang sangat membenci Nabi SAW, yang sungguh tega ya mengatakan seperti itu pada Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang bersedih. Ini merupakan serangan dakwah untuk melemahkan semangat Nabi SAW. Tetapi Allah turunkan surat ini sebagai bantahan untuk orang-orang yang benci Nabi SAW dan juga sebagai takziah untuk menghibur Nabi SAW dari musibahnya dan juga tasliyah ya, sebagai busro ya, sebagai kabar gembira bagi Nabi SAW agar supaya Nabi SAW tidak bersedih dengannya. Berkata Syekh Asadi Ta'ala menafsirkan surat Al-Kautsar ini, yaqulullahu ta'ala li Nabi Muhammadin SAW mumtanan alaihi. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW ya, dalam rangka mumtanan alaihi,
menyebut-nyebutkan ya nikmat-nikmat atas Nabi SAW. Allah Ta'ala menyebutkan inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al kausar. Ya, penafsiran al kausar itu banyak ya. Di antaranya di sini saya Asadi mengambil pendapat yaitu khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Dan ini tidak bertentangan bahwa yang diberikan itu sungai di surga. Itu pun kebaikan yang banyak. Haud, ya, adin, agama yang hak, ilmu, hikmah, raf'ud darajat, maqam mahmudah, ya. Itu semua tidak bertentangan dengan makna khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Wa fadlal ghazir, dan juga karunia yang berlimpah. Ya, jadi ini makna yang beliau pilih, makna yang mencakup seluruh makna-makna yang disebutkan tentang makna al-kausar. Alladzi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah minan nahri alladzi yuqalu lahu al-kausar, ya, wa min al-haud, ya. Dan di antara kebaikan yang banyak tadi, apa yang Allah berikan kepada nabinya nanti pada hari kiamat berupa sungai yang itu disebut dengan sungai Al-Kausar. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Juga berupa haud, ya, ya, haud yang ada nanti di di Arasatul Qiyamah. Ya, yang disebutkan Al-Kausar itu ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, dari Anas bin Malik, Al-Kausar alladhi huwa nahrun fil jannah. Al-Kausar adalah sungai di surga. Hafatahu minadz zahabi, ya, kedua sisinya terbuat dari emas. Wa majrahu ala dzuri wal yakut. Tempat mengalirnya itu di atas mutiara dan yakut. Wa turbatuhu atyabu minal misk, dan tanahnya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa ma'uhu ahla minal asal. Wa abyadu minas salj. Airnya itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada salju, dan riwayat yang lain lebih putih dari susu. Ya. Wa minal kausar yamla'ul hawda alladhi fi arasatil qiyamah. Dan di antara air dari sungai Al-Kausar ini memenuhi haud, telaga yang ada di arasatil qiyamah. La yariduhu ila salihun min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang mendatanginya kecuali orang-orang soleh dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Haud, ya, yang ada di arasatil qiyamah. Dan ini perkara yang sangat kita dambakan untuk bisa mendatangi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah manusia itu berdiri lama di mahsyar, akan disebutkan bahwa lamanya itu di khamsina alfasana, 50.000 tahun seharinya. Ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil, manusia kepanasan, dan itu bergantung kepada keimanannya. Ada yang keringatnya itu semata kaki, ada yang satu betis, ada yang sepinggang, ada yang selijam, ya, hampir ke mulut, ya. Dan itu adalah perkara yang sangat melelahkan, menyiksa sekali, menunggu lama dan matahari dekatkan sejarak 1 mil. Maka orang-orang berlindung di bawah sodakohnya, ya. Dan juga ada 7 orang yang dilindungi, ya, yauma la dzilla illa dzilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala.
Ada 7 orang, ya, di antaranya ya orang yang ahak, ya, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan, laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid, ya, dan lain sebagainya. Ketika itu manusia sangat kehausan, nggak ada yang dia inginkan kecuali minum. Dan haud Nabi SAW ini haud yang paling besar, ya, yang apa, gelasnya itu sebanyak bintang di langit, dan juga apa, dari sisi indahnya juga, kemudian lebih manis dari madu, dia yang lebih dingin daripada salju, daripada es, lebih putih daripada susu. Semakin dingin, semakin lezat tentunya. Ini yang sangat diinginkan, minum. Mereka kehausan. Ada orang-orang yang terusir dari ini. Ya, ya, ketika Rasul mengatakan ini, bahwa mereka ashabi, di yang lain umat, maka kemudian dikatakan innaka la tadri ma'adah subadak. Kau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan dalam agama ini setelah sepeninggal. Ini ancaman yang keras bagi para pelaku bid'ah, para orang-orang yang ahlu bid'ah, mengikuti hawa nafsu, tidak mau meneguk sunnahnya Nabi SAW di dunia, maka mereka pun diharamkan di sana untuk meneguk haud, ya, minum haud, air di haud di Nabi SAW. Sungguh kemalangan yang luar biasa. Ya, di saat kita sangat butuh kepada minum, dengan minuman yang begitu menggiurkan, ya. Lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih dingin daripada salju. Tengah panasnya Arsatul Qiyamah. Kemudian waktu syahrun wa uh, irduhu, syahrun panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan. Syekh Utsaimin memberikan kesimpulan, kalau begitu haud Nabi itu bentuknya bulat, ya, karena nggak ada yang seperti itu kecuali bulat. Tapi ini masalah khilaf, ya. Kemudian ma'uhu asyaddu bayadhan minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama fikasrotiha wastinaratiha. Dan, ya, gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit, dari sisi banyaknya juga dari sisi bercahayanya. Ini menambah kenikmatan saat kita sangat haus sekali dengan air yang begitu lezat, dan tempatnya pun begitu indah dan banyak. Artinya nggak mesti harus antri. Orang yang terhalangnya dari semua ini, sungguh ini kerugian yang sangat besar. Man syariba minhu syurbatan lam yadma ba'daha abada. Barang siapa yang meminum dari air tersebut, ya, 1 kali tegukan, dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Bahkan para ulama mengatakan, dan ini tidak menunjukkan kalau yang minum itu dia tidak akan masuk neraka, nggak, tidak seperti itu. Seandainya dia masuk neraka pun dia tidak akan merasakan haus. Dan juga orang yang terusir dari haud, ya, nggak dipastikan bahwa dia itu, ya, tidak akan masuk surga. Tidak juga, bisa jadi dia masuk surga, tapi sebelumnya dia merasa harus dibersihkan dulu di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Yang jelas bahwa barang siapa orang yang terusir darinya, sungguh itu adalah kerugian yang sangat besar. Allah menyebutkan, ya, di antaranya, ya, karena dia ber, apa, telah berbuat bid'ah, ya, mengganti-ganti agama, ya, mengganti sunnah dengan bid'ah. Kemudian juga orang yang murtad tentunya, ya. Kemudian juga orang yang berbuat zalim dengan kezaliman yang sangat. Maka ini kabar yang menakutkan. Nah, kemudian
Beliau menyebut ya, melanjutkan lama dzakara minatahu alaihi amarahu bisyukriha. Tatkala Allah menyebutkan karunia Allah atas Nabi SAW, Allah memerintahkan untuk mensyukurinya, ya, karunia-karunia tersebut. Faqala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ini kata li rabbika ini menunjukkan wajibnya untuk mengikhlaskan dua ibadah ini hanya untuk Allah Ta'ala, ya, dan juga tentunya mencakup semua ibadah yang lain. Wajibnya untuk mengikhlaskan, ya. Dan juga sebagian ulama ada yang menjadikan ini sebagai dalil bahwa dalam sholat Idul Adha yang dilakukan adalah sholat dulu kemudian menyembelih. Ya, maka barang siapa yang menyembelih dulu sebelum sholat, maka sembelihan hanya sembelihan ya untuk dikonsumsi saja. Tidak termasuk nusuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pasal robika, maka sholatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Khosahataini ibadataini bidzikri. Allah Ta'ala mengkhususkan penyebutan dua ibadah ini li'annahuma afdalu ibadat wa ajalul qurbat. Karena dua ibadah ini seabdul-abdul ibadah dan semulia-mulia taqarrub. Li'anna sholata tatadammanul khudu'a fil qalbi wal jawarihi lillah wa tunqiluhu fi anwa'il ubudiyah. Karena sholat ini mengandung ketundukan di dalam hati dan juga anggota badan kepada Allah Ta'ala. Ketundukan di dalam hati dan juga anggota badan. Untuk ruku, sujud. Itu se, bentuk khudu yang paling nampak, ya, yaitu ketika seorang itu sujud. Tadallul, bentuk menghinakan diri sehina-hina di hadapan Allah Ta'ala. Dan juga sholat akan menghantarkan dia kepada berbagai jenis ubudiyah, penghambaan. Ya, di sana ada doa, ada minta perlindungan, ya, ada bentuk-bentuk ubudiyah yang banyak, merasakan kefakiran kepada Allah Ta'ala dan seterusnya di dalam sholat tersebut. Wafi nahar, adapun di dalam menyembelih, taqarrubun ilallahi bi afdali ya ma'in dal abdi minan nahair. Adapun di dalam menyembelih, maka ini bentuk taqarrub kepada Allah Ta'ala, mendekat diri kepada Allah Ta'ala dengan seabdol-abdol apa yang dimiliki oleh hamba berupa nahair, ya, hewan-hewan sembelihan. Wa ikhrajun lil mal alladhi jubilatin nufusu ala mahabbatihi wa suhibihi. Dan di dalamnya terdapat, ya, bentuk mengeluarkan harta yang jiwa itu diciptakan untuk mencintainya dan, ya, bakhil ya untuk mengeluarkan harta. Tapi dia korbankan itu. Dia keluarkan dalam rangka taqarrub kepada Allah Ta'ala. Maka pantas ini menjadi semulia-mulia taqarrub, ya, dengan berkorban. Dia mengeluarkan harta, mengeluarkan binatang ternak yang jiwa itu, ya, pada tabiatnya sangat mencintainya dan berat tuh untuk mengeluarkannya. Karena memang, ya, tabiat manusia itu, ya, dia fakir, ya, sehingga berat untuk mengeluarkannya. Tapi kemudian dia mengeluarkannya karena Allah Ta'ala. Maka pantas kemudian ini disebutkan, ya. Kemudian inasyani aka, sesungguhnya orang yang membencimu,
mubghiduka wa dhamaka, orang yang membencimu, orang yang mencelamu, ya, suka, orang yang merendahkan. Huwal abtar, dialah yang abtar. Apa itu abtar? Maqtu'u min kulli khairin. Dia terputus dari semua kebaikan. Ya, orang benci Rasul. Dan itu sepanjang zaman. Tidak hanya terkait dengan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, tapi sepanjang zaman siapa membenci Rasul, dia akan terputus dari setiap kebaikan. Karena setiap kebaikan itu dengan cara ittiba, mencintai Rasul dan mengikuti Rasul. Maka sebaliknya membencinya, ya, artinya dia tidak akan mengikuti jalannya. Maka itu adalah kebinasaan. Dia akan terputus dari setiap kebaikan. Maktu'ul amal, ya, terputus dari amalan. Maktu'ul zikr, terputus dari penyebutan. Ya, nggak ada yang menyebutkan. Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, terputus penyebutannya. Seandainya disebutkan pun, yang disebutkan adalah keburukannya. Amma Muhammadun SAW. Adapun Muhammad SAW, fahuwal kamil haqqan. Maka dialah yang sempurna, yang sesungguhnya. Alladzi lahul kamalul mumkinu lil makhluk min raf'il dzikri wa kasratil ansari wal atba'i. Sallallahu alaihi wasallam. Dia yang sempurna, yang sesungguhnya, yang baginya kesempurnaan yang mungkin bagi makhluk. Ya, karena al-kamil yang hakiki adanya hanya untuk Allah Ta'ala semata. Yang sempurna, yang tidak ada aib kekurangan dari seluruh sisinya, itu hanya untuk Allah semata. Tapi ya dari golongan manusia yang paling sempurna, ya, pada sifat-sifat yang mungkin bagi makhluk, tentunya ada Rasulullah SAW. Yang berupa, ya, ditinggikannya penyebutannya, puji-puji. Tidaklah disebutkan Allah Ta'ala, kemudian disebutkan pula Nabi SAW. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan penyebutan bagimu. Di antaranya, ya, tidak disebutkan nama Allah kecuali disebutkan Nabi SAW dalam syahadat, di dalam adzan, iqamah, ya, dan di dalam hal-hal yang lainnya. Ya, dan juga berupa banyaknya penolong dan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bantahan untuk Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Karena ketika melihat Nabi SAW kehilangan anak laki-lakinya, dia beranggapan kalau Rasul tidak akan ada lagi yang meneruskannya. Tidak akan ada yang meneruskan dakwahnya. Tidak akan ada yang menyebut-nyebut lagi namanya. Karena terputus. Karena ya pemahamannya picik, hanya sekedar itu saja. Dan Rasulullah SAW tentunya, ya, dicintai oleh para pengikutnya yang terus disanjung-sanjung, dipuji-puji atasnya, dan dakwahnya terus berlanjut, ya, sampai hari menjelang hari kiamat. Ya, inilah tafsir dari surat Al-Kautsar yang kalau kita merujuk kepada asbabun nuzulnya, ini merupakan, ya, takziah dan tasliyah, ya, hiburan bagi Nabi SAW ketika bersedih ketika kehilangan anaknya. Dan juga bersedih atas sikap umatnya yang begitu membencinya dan tidak ada belas kasihan kepadanya. Ya, dan ini sekaligus bantahan bagi orang-orang yang membencinya dan ancaman bagi orang yang membencinya siapapun di sepanjang zaman. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan surat Al-Kautsar. Sebelum tutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz untuk nasihat dan faedahnya. Nah, Jazakallah khair. Ustaz, ini Nah, Alhamdulillah ada pertanyaan masuk dari jalur yang lain. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sedang berada di jalan manhaj ini. Ana sedang berada di jalan manhaj ini. Seperti jalan di tempat. Makin lama makin merasa kurang dalam ibadah. Adanya stres, bahkan PR perbaikan diri yang belum dikerjakan.
ditambah juga dengan PR ilmu yang banyak, seperti belajar tahsin, makhrajul huruf, dan hafalan. Sementara usia sudah di atas 50 tahun. Ada ada kalanya capek ingin berhenti istirahat. Bolehkah Ustadz? Nah, begitu pertanyaan Ustadz. Ya, tentunya setan itu punya punya andil besar ya dalam membuat kita untuk berhenti dari jalan kebaikan. Karena dia sangat berharap kalau kita itu mendapatkan kecelakaan, kebinasaan. Dan paling topnya, paling tingginya cita-cita dia bagaimana kita menyertai dia di neraka jahanam selamanya. Ingat itu tentunya datang dari setan. Ya, sementara ya Allah dan Rasulnya terus ya, menyeru kita untuk senantiasa istiqomah. Hmm. Ya, terus untuk kemudian kita justru semakin mendekati kematian harusnya kita semakin semangat karena waktu kita tinggal sedikit. Ya. Sementara tadi PR masih banyak. Maka gunakan waktu yang ada itu semaksimal mungkin ya. Dan ingatlah ya, bahwa apa apa yang Allah ancamkan berupa siksa kubur, adab di neraka jahanam itu sesuatu yang harus kita serius menghadapinya. Ya, dan kita tahu kita sudah terlalu banyak waktu yang kita habiskan percuma. Sementara waktu kita untuk selamat itu tinggal sedikit. Tentunya ini harus jadi perhatian besar. Ya, harusnya waktu itu semakin bertambah berharga bagi kita. Ya, dengan banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian terus memperbaiki diri. Ya, agar supaya kita semakin baik dan terus berbekal semaksimal mungkin kita gunakan semua potensi yang ada itu untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan kita di akhirat. Harusnya seperti itu. Ya, adapun yang mengajak untuk kemudian untuk beristirahat, berleha-leha, tentu itu datang dari setan. Banyak tahu, kemudian banyak bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang semangat dalam ilmu dan amal, agar supaya kita terpengaruh. Karena sahib-sahib, teman itu menarik. Hmm. Menarik kita kepada kebaikan jika bertemu dengan kebaikan. Ya, dan itu biasanya muncul lemah-lemah seperti itu ya, ya, karena kerasnya hati. Hati yang keras itu sulit untuk menerima nasihat, sulit tersentuh dengan ayat-ayat, sulit untuk kemudian untuk semangat dalam ibadah karena hatinya keras. Di antara bentuk untuk melunakkan hati, di antaranya ziarah kubur. Lihat bagaimana di kuburan tersebut banyak orang lebih hebat dari kita, banyak orang yang lebih segalanya dari kita. Sekarang mereka terkubur, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk beramal. Syukuri itu, gunakan sebaik-baiknya, bukan malah kemudian menjadi lemah. Ya. Kemudian banyak membaca ayat-ayat tentang apa yang ya, diancamkan itu akan membuat hati menjadi lunak. Banyak membaca kisah-kisah orang-orang yang ya sakaratul maut, ada orang yang husnul khotimah, ada yang suul khotimah, agar supaya kita terbangun ya dari tidur. Bagi usia-usia seperti itu, harusnya harus sudah terbangun. Dunia itu sudah lewat. Yang kita hadapi sekarang ada perjalanan di akhirat, perjalanan yang sangat panjang. Di barzah saja mungkin kita nggak tahu. Ya. Para sahabat saja sekarang sudah berapa? 1400 tahun lebih. Padahal hidup mereka paling tinggi, paling 100 tahun lebih. Tidak ada apa-apanya kehidupan dunia dengan kehidupan setelah kematian. Ketika kematian itu bukan selesai perjalanan, bukan. Dimulainya perjalanan yang lebih dahsyat, lebih mengerikan.
yang lebih berat. Makanya sekarang ketika Allah berikan kesempatan, sungguh-sungguh bagaimana kita banyak bertobat atau supaya kita pulang tanpa membawa dosa dan banyak beramal soleh untuk bekal. Perjalanan kita masih panjang. Belum lagi nanti di mahsyar menunggu ya seharinya 50.000, 500, ya, 50.000 tahun. Belum lagi nanti ada hisab, ada mizan, ada sirot. Semuanya mengerikan. Hmm. Gak ada yang tahu, gak ada siapapun di antara kita yang tahu apakah kita akan selamat atau celaka di sana. Para sahabat saja ketika sakaratul maut menangis, takut. Hmm. Mereka orang yang sungguh-sungguh di dalam agamanya menangis, takut. Apakah mereka akan selamat atau justru celaka di sana? Kenapa kita kemudian merasa aman? Kita lebih pantas untuk merasa takut dengan keimanan yang seperti ini, amalan yang seperti ini, dosa yang begitu bertumpuk. Harusnya kita tambah takut. Harus itu menjadi cemetik bagi kita untuk betul-betul bersungguh-sungguh, jangan sampai menyesal. Maka ketika sakaratul maut itu semua orang menyesal. Orang yang sungguh-sungguh menghabiskan waktunya untuk taatan kepada Allah Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja, menyesal. Kenapa saya nggak sungguh-sungguh? Kenapa saya nggak lebih dari ini? Ternyata kehidupan itu begitu singkat. Tahu-tahu sudah dijemput, baru kemarin lahir, baru kemarin hidup. Rasa singkat, menyesal. Semua orang akan menyesal. Yang sungguh-sungguh saja menyesal ketika sakaratul maut, apalagi yang kemudian dia berleha-leha. Terlebih nanti di akhirat, ketika diperlihatkan surga, ketika diperlihatkan neraka, menyesal. Maka jangan sampai kita menjadi orang merugi, orang menyesal. Justru ketika semakin waktu kita semakin sempit, semakin sedikit, harusnya kita semakin bersungguh-sungguh. Dan juga ketika belajar tentunya lihat prioritas. Banyak yang harus kita belajar, tapi mana prioritas? Hmm. Ya, tentunya prioritas yang pertama yang menjadi pondasi adalah akidah. Karena semua amalan anggota badan yang lain itu bergantung kepada akidahnya. Diterima atau tidaknya, kualitasnya seperti apa bergantung kepada akidahnya. Karena hati itu rajanya, sementara anggota badan itu junuduhu, ya, prajuritnya. Akidahnya dulu, benahi akidahnya. Sambil belajar tentang perkara-perkara yang urgent seperti sholat, saum, perkara yang menjadi prioritas utama. Ya, nah, akidah yang paling utama adalah mengenal Allah Ta'ala. Maka Ibnu Qayyim mengatakan pondasi akidah, pondasi agama seseorang itu dua. Yang pertama, sihatu ma'rifati billah bi asmahi wa sifatihi wa af'alihi. Yang pertama adalah benarnya pengenalan dia kepada Allah Ta'ala. Mengenal dengan nama-namanya, sifatnya, perbuatannya. Benar dulu. Kalau dari awal, ya keyakinannya itu dibangun di atas pengenalan yang salah tentang Robnya, sudah dia itu hancur itu. Dia Hmm. membangun di atas fondasi yang sangat rapuh. Tidak lama lagi dia akan hancur. Banyak kebimbangan, banyak kebingungan yang dia rasakan. Yang pertama itu benar mengenal Allah Ta'ala. Itu fondasi yang nomor satu. Yang kedua, tarjilul inqiyadillahi wa rasul duna siwahuma. Memurnikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak kepada selain dari keduanya. Dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dia tidak berani untuk melewati Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sempurna ketundukan kepada Allah dan Rasulnya itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini pondasi agama seseorang. Benarkan akidahnya. Ya, karena
dialah pokoknya, baru kemudian yang lainnya. Ya, yang jangan terlalu, ya bagus ya, misalkan ya belajar tahsin ya, tapi jangan terlalu mendalam juga ya. Akhirnya yang lainnya ter, ter, terlenakan. Ada batasan-batasan yang wajib, ya. Tidak terlalu juga kemudian terus hanya di situ saja, kemudian dia terlupakan perkara yang lebih penting. Ya. Seperti tauhid, ya. Ini merupakan pokok-pokok ya, kebaikan. Ya, dan tentunya ya untuk pemula ya bagusnya dia ada ustadz yang membimbing dia ya. Apa saja yang harus dipelajari terlebih dahulu. Ada yang membimbingnya. Sebelum dia nanti kemudian kalau sudah menjadi talib yang mandiri, ya tentunya dia bisa menentukan kurikulum untuk dirinya sendiri. Dengan tentunya dengan mengikuti apa tuntunan ulama. Tapi kalau awam, hendaknya dia cari ada ustadz yang mau membimbing dia untuk belajar yang apa yang sistematis ya, agar supaya dia tidak merasa berjalan di tempat. Ada progres ya di dalam belajar. Allah taala bisawab. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Hmm. semoga jawaban Ustadz ini eh, beliau dengarkan karena ikut serta juga di sini. Dan juga faedahnya untuk kami semua, Alhamdulillah. Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagi kami juga ini sangat ini termotivasi. Ada target yang luar biasa terlebih dalam dekatnya masa ajal ini. Ustadz, Iya, ada dua pertanyaan, Ustadz. Ada dua penanya kemudian. Kita iya. dahulukan dulu yang raise hand. Barangkali ada hal yang mau disampaikan oleh Ustadz Asep. Silakan. Nah, 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 Ustadz Asep Anwar, Bismillah. silakan. Assalamualaikum Ustaz. Dan nah, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan secara umum kaum muslimin lainnya. Amin. Izin Jazakum. bertanya Ustaz, ada dua pertanyaan. Pertama terkait Nah, eh, ayat ini kan bahwasanya Allah apabila seseorang itu diberi nikmat oleh Allah maka hendaklah dia sholat dan menyembelih sebagai rasa bentuk syukur. Nah, di sini apakah pertanyaannya misalkan apabila ada seseorang yang mendapatkan kebaikan misalkan dalam menuntut ilmu, contoh dia telah menamatkan misalkan 30 juz atau menamatkan satu kitab yang dikaji oleh di sebuah majelis ilmu. Nah, lalu dia berfokusnya misalkan dalam bentuk syukurnya pengen menyembelih gitu, Ustaz. Menyembelih ya mungkin kecil-kecilan pengen menyembelih ayam misalkan sebagai bentuk rasa syukurnya gitu, Ustaz. Nah, apakah ini termasuk dari ayat ini atau tidak gitu, Ustaz? Lalu yang kedua terkait masalah bahasa Arab, Ustaz. Afwan, itu i'rab setelah Ustaz. Nah, itu ya. pertanyaannya. Itu saja. Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, kita bahas dulu yang mudah itu Irob setelah ai itu badal. Jadi ina atayna kal kausaro. Ai apa itu kausar? Khairul kasiro. Nah, maka Irob setelah ai itu adalah badal. Maka dibaca al khaira al kasiro. Al fadl al ghaziro. Ya. Kemudian Nah, pertanyaan kedua. Nah, nah, ya boleh diteruskan dulu, Ustaz. ya itu dulu pertanyaan itu gimana? Nah, Ustaz, apakah setelah aib misalkan kalau isim setelahnya jadi majrur gimana, Ustaz? Misalkan jadi al khairil kasiri misalkan seperti itu. Eh, yang paling roji itu dia badal ya.
Oh, naam Ustaz. Dia badal. Kalau ai itu namanya ai tafsiriyah ya. Oh, naam Ustaz. Atau kalau misalkan mau juga nanti dibentuknya khairul kasiru, diropakan dengan asumsi dia adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf fi mahalli nasbin badal gitu. Tapi yang lebih bagus itu dia badal ya, karena dia menafsirkan jumlah atau ya kalimat sebelumnya. Nah, kemudian terkait dengan syukur ya, ya di sini tidak hanya sebatas syukur itu dengan sholat dan menyembelih saja. Ya syukur itu sebagaimana Pak sebutkan Syekh Asadi, yang pertama rukunnya itu adalah itiraful qalbi ala ni'amillah, pengakuan hati atas nikmat-nikmat Allah, bahwa semua nikmat tersebut itu berasal dari Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kecerdasannya sebagaimana Korun. Tidak menisbatkan nikmat tersebut kepada selain Al-Mun'im yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, asana alallahi biha, memuji Allah atas nikmat tersebut. Yang ketiga, kemudian wasarfuha fi mardatillah, menggunakan nikmat tersebut pada perkara yang diridhoi oleh Allah taala. Kemudian Ibnu Qayyim menambahkan dalam Madarijus Salikin, ya, yaitu eh, khudu usyakir maskur, ketundukan yang bersyukur kepada yang disyukuri. Nah, termasuk bentuk syukur adalah ketundukan yang bersyukur kepada yang disyukuri. Di antaranya melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Termasuk di sini ketika Allah merintahkan sholat dan menyembelih. Ini terkait dengan Idul Adha ya. Sebagian ulama mengatakan terkait dengan Idul Adha. Sholat kemudian menyembelih untuk rohmu. Ini bagian dari bentuk syukur. Yang kelima adalah hubbuhu lahu, kecintaan yang bersyukur kepada yang disyukuri. Jubilatul nufus ala hubbi man ahsana ilaiha, karena jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Semakin dia mengetahui nikmat-nikmat Allah, harusnya semakin cinta dia kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia mendahulukan kecintaan kepada Allah Ta'ala atas kecintaan kepada selainnya. Kemudian Imam Al-Qurtubi menambahkan definisi yang kata Syekh Dr. Muhammad Anhamud An-Najdi, ini sesuatu yang jarang di apa disebutkan dalam takrif rukun ya, syukur itu, ya makanya beliau menukilkannya di dalam kitabnya, yaitu eh, syukru manjaro eh, syukur manjaro nikmah ala yadihi, bersyukur kepada orang yang nikmat tersebut itu sampai kepadanya melalui tangannya. Artinya bersyukur kepada orang yang menjadi perantara sampainya nikmat tersebut kepadanya. Dan beliau berdalil dengan hadis Nabi SAW riwayat Muslim, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang menjadi perantara sampainya nikmat tersebut kepadanya. Ya, jadi kata Ibnu Katsir, maknanya itu Allah nggak akan terima syukur hamba tersebut kepada Allah jika dia tidak berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara sampainya nikmat tersebut kepadanya. Itulah rukun-rukun syukur. Termasuk tadi ketika seorang itu diberikan kemudahan untuk bisa memahami atau ya bisa menghafal Al-Quran, itu adalah anugerah yang sangat besar. Maka ya penuhi ya syukur-syukur tadi, bahwa nikmat tersebut bukan karena kecerdasan dia, bukan karena kerja keras dia semata. Itu taufik dari Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada ujub pada dirinya, tidak ada sum'ah, tidak ada ria. Semakin bersyukur dia kepada Allah Ta'ala. Dan dia puji-puji Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Kemudian dia menggunakan ya ilmu yang Allah berikan tersebut pada perkara yang Allah ridhoi, untuk berdakwah, ya, untuk kemudian meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Ya, kemudian dia semakin taat atas ya
kepada Allah Ta'ala, semakin dia mencintai Allah Ta'ala, dan dia bersyukur kepada orang-orang yang berjasa kepada dia, sehingga dia bisa eh, mendapatkan karunia seperti itu. Kemudian kalau dia misalkan ingin menyembelih sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Ta'ala dan berbagi kebahagiaan dengan yang lain, itu namanya tasyakur bin nikmah. Boleh-boleh saja. Selama ketika tasyakur bin nikmah tersebut, yang dia agung-agungkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dirinya. Hmm. Ya, bukan dalam rangka untuk membanggakan dirinya, tapi untuk mengagungkan Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Hmm. Hmm. Ya, mungkin itu ya. Masya Allah. Jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Jazakallah ya. Nah, Ustaz, ini di akhir majelis ada dua pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, Bismillah, izin bertanya, betapa beruntung dan senangnya orang yang bisa meminum di Sungai Kautsar. Ustadz Hafizakallah, apakah ada amalan khusus untuk mendapatkan air Kautsar ini, yang jika meminumnya tidak akan haus selamanya? Jazakallah khair, Ustadz. jazakallah ya. Ya tentunya yang pertama jelas ya, bagaimana orang yang disebutkan di sana ketika dia diusir. Kemudian kata Rasul, dia umatku, dia sahabatku. Maka disebutkan pada Rasulullah SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ya, karena mereka tidak mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Mereka mengganti sunnahnya Nabi SAW. Maka tentunya orang paling berbahagia untuk meminum di Telaga Kausar adalah orang yang betul-betul ittiba mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan dia menikmati, mereguk sunnahnya di dunia. Maka dia pun akan mereguk eh, kelezatan di haudnya Nabi SAW. Sebaliknya orang yang tidak mau mereguk sunnahnya Nabi SAW dan lebih mendahulukan syahwat hawa nafsunya dan pemikirannya, maka dia pun akan terhalangi dari meneguk air telaganya Nabi SAW. Jadi itu yang pertama, yaitu betul-betul itiba kepada Nabi SAW. Ya tentunya eh, kalau kita itiba itu mesti ya, agama kita itu benar dari sisi akidahnya, dari sisi amalannya. Kalau kita itiba kepada Nabi SAW, maka ya di antara upaya yang terbesar ya di antaranya kita belajar tentang hadis Nabi, tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kita upayakan apa yang menjadi i'tiqad kita, keyakinan kita, apa yang menjadi amalan kita itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Belajar tentang hadis, ya. Ya banyak kitab-kitab yang seperti Zadul Ma'ad itu yang berbicara tentang bagaimana ya Nabi SAW ya, di dalam kehidupan sehari-harinya dan seterusnya. Ya, ya tentunya itu mencakup segala hal ya di dalam bertauhid, dalam pengenalannya kepada Allah Ta'ala, semuanya kita mengikuti Nabi SAW. Karena nggak mungkin kita selamat. Karena inilah Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus itu dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ya, dan itu luas sekali. Luas sekali. Nah, ya ada lagi? Nah, Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz nasihatnya. Nah, ada lagi Ustaz, ini yang terakhir nampaknya. Ya, Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga Allah panjangkan umur Ustaz dalam ketaatan dan kebaikan serta bagi kaum muslimin. Amin. Saya Rizky ya, dari ya. Katapang. Izin bertanya, apakah Allah akan datang di hari kiamat yang dilihat oleh semua makhluk atau hanya di surga saja sebagai tambahan kenikmatan? Demikian Ya, Ustaz. ini ada dua pendapat. Hmm. Ya, ya ada yang mengatakan ketika di Arsul Qiyamah wajah Rabbuka wal malaku sofan sofa, dan Allah datang dan juga malaikat datang berbaris-baris ya.
Ini di Arasatil Kiamah. Ya. Ya, ada yang berpendapat mereka melihat di Arasatil Kiamah, tapi melihatnya itu dalam pandangan yang berbeda. Ya, karena ketika itu hendak ditegakkan fasul qadha, ya, untuk ditegakkan keadilan, untuk menghakimi, ya, atas seluruh eh, makhluknya. Ya, tapi ini pemandangan yang ini seandainya, ya, ini, tapi bukan pemandangan yang, ya, makanya ketika eh, apa dilihatkan betisnya, ya, ada yang kemudian tunduk, ya, ada yang kemudian tidak, ya, dari orang-orang munafik. Ini sebagian yang berpendapat melihat di arah sutil kiamah. Jadi dua kali. Tapi yang pasti dan inilah yang kita harapkan, yaitu melihat wajah Allah Ta'ala di surga. Ya, sebagaimana Rasul bersabda, sataruna rabbakum, ya, ayanan, yaumal qiyamah ayanan, kama tarawna al-qamar lailatul badr, la tudamuna fi ru'yatihi. Ketika ditanya apakah kita akan melihat Rob kita, Rasul menjawab, ya, bahwa kalian akan melihat Rob kalian pada hari kiamat. Ya, ayanan itu dengan mata kepala sendiri. Berarti di sini eh, ru'yah bil basar, dengan mata. Makanya datang setelahnya kamat tarawna al-qamar lailatul badr. Sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama. Nah, ini menunjukkan tegas bahwa melihat di sana, melihat yang hakiki, bukan majasi, bukan dengan basiroh, dengan hati atau dengan ilmu, bukan sebagaimana apa yang disebutkan oleh Mu'tazilah dan lain sebagainya. Tapi melihat di sini adalah bihasatil basor, dengan indera penglihatan. Makanya datang kamat tarawna al-qamar lailatul badr, sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama. Yang disamakan di sini adalah cara melihat, bukan mar'i bil mar'i, bukan yang dilihat dengan yang dilihat, bukan menyamakan Allah dengan rembulan, tapi cara melihatnya sama. Ya, sebagaimana ketika kita melihat rembulan di dunia, itu berada di atas, di arah atas. Ya, begitu juga nanti di sana. Makanya setelahnya la tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak akan saling berdesakan di dalam melihatnya. Artinya di tempat masing-masing kita bisa melihat rembulan ketika di dunia. Seperti itulah melihat nanti di surga. Kita tetap di tempat masing-masing dan tidak saling berdesakan. Dan ini jelas sekali, ya, dan hadis yang mutawatir dan sangat banyak jalurnya yang menunjukkan bahwa kita akan melihat Allah Ta'ala itu dengan mata kepala kita sendiri. Ya, sebagaimana kita melihat rembulan di dunia. Kita berdesak-desakan di dalam melihat. Latudamuna fi ru'yatihi. Ya, ini merupakan pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Ahlussunnah menetapkan, sementara Ahlul Bidah itu menolaknya. Ima, ya, menolak sama sekali. Tidak, karena menolak Allah berada di atas. Ya. Kemudian beliau mengatakan melihatnya itu binuri jihah, tanpa arah. Nah, ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Karena melihat itu kita dari satu arah. Karena mereka menafikan Allah berada di atas. Banyak hal, ya. Yang jelas bahwa ini pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Ahlussunnah menetapkannya, Ahlul Bidah tidak. Dan ini adalah kenikmatan yang paling puncak. Kenikmatan di surga itu kenikmatan yang eh, lebih kepada kenikmatan dohir. Sementara melihat Allah Ta'ala ini kenikmatan yang batin. Tentu lebih nikmat, lebih mendalam nikmat. Dan inilah yang kita doa, yang sering kali kita minta. Amin as'aluka la tatanadzur ila wajhi. Minta Wih, retretnya, ya.
Kau eh, menginginkan ya minta kepadamu ladzatan nazar ila wajhik ya. Kelezatan untuk melihat wajahmu. Wasyauqu ila liqaik. Meminta kerinduan untuk bertemu denganmu. Semakin seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, pasti dia semakin cinta, semakin mengagungkan Allah taala. Maka semakin dia rindu untuk bertemu dengan Allah taala. Maka tatkala dia melihat wajah Allah taala, tentu ini adalah eh, kenikmatan yang paling puncak. Ketika melihat ya wajah zat yang paling dia cintai, melebihi kecintaan atas lainnya. Tentu ini kenikmatan yang tidak ada taranya. Maka setiap orang tentu berbeda-beda ketika melihat wajah Allah Ta'ala, kenikmatannya. Semakin dia mengenal Allah Ta'ala, semakin dia mencintainya, semakin dia rindu bertemu dengannya, tentu ini semakin eh, nikmat, semakin lezat. Sehingga dia lupa dengan semua kenikmatan di surga. Lupa dia semuanya. Hmm. Ketika memandang wajah Allah Ta'ala. Ini yang paling puncak. Bahkan sebagian salaf ya, apa ini menjadi apa cita-cita utamanya untuk bisa melihat zat yang paling mereka cintai, Allah Azza wa Jalla. Nah, itu gitu ya. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Sekalian. Ustadz ini di akhir majelis ini tim Holakoh tadi karena Nah, Ustadz menyampaikan ada kitab Jadul Ma'ad, nah, Ustadz kiranya berkenan untuk memilih salah seorang dari partisipan ini untuk menerima hadiahnya Ustadz. Secara random aja Ustadz, eh, ke siapa saja terserah. Ini ada dua set, tapi bagi kami akan memilihkan salah satunya untuk yang pertanyaan tadi Ustadz yang terkait ingin istirahat dari manhaj ini, nah gitu. ya, Satu untuk beliau, ya, nah satu lagi semoga ya. Ustadz berkenan untuk memilihkan nama yang ada di partisipan kali ini Ustadz. Anda nggak lihat namanya ya? Coba lihat. Ada Ustadz tinggal klik di tombol partisipan Ustadz. Oh, bentar. Peserta ini. Nah, Ah, nah, ya. nah, terserah Ustadz mana saja nama yang Ustadz kehendaki. Ini ada Doni Indrawan, siapa? Doni Indrawan, iya ada nama Doni Indrawan. Kang Doni ya teh. Nah, Ustadz, Kang Doni, well. beliau saja Ustadz yang dipilih. Iya, Oh iya. ya, Nah, alhamdulillah. Baik kalau gitu, alhamdulillah ada dua set dari Holaku Virtual. eh, J- Kitab Jadul Ma'ad. Yang pertama untuk penanya yang tadi, yang perkara ingin istirahat dari manhaj, dari ilmu dan amal. Yang kedua untuk Kang Doni Indrawan. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sekiranya Ustadz ada hal yang perlu penekanan bagi kami semua Ustadz di akhir majelis ini, sekaligus untuk menutupnya. Anda sebutkan saja ada beberapa, ada 4 poin ya. Nah, Ustadz. Ya, sebagai pengingat saja ya. Yang pertama bahwa dalam surat ini ada penjelasan tentang bagaimana penghormatan Allah Ta'ala kepada Rasul SAW ya. Ya, kemudian apa hiburan ya Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Yang kedua, ini menguatkan kembali hadis-hadis tentang Al-Kautsar ya. Bahwa itu adalah sungai di surga dan juga tentang haud ya. Kemudian yang ketiga yaitu wajibnya ikhlas dalam ibadah semuanya, ya, terutama dalam sholat dan menyembelih. Kemudian ya yang keempat, ya,
disyariatkannya untuk ya boleh, artinya boleh mendoakan orang yang zalim. Tapi ya tentunya dengan kadar yang seimbang ya dengan kedoliman. Karena ketika orang didolimi itu eh, ya jajal saya ya misuha balasan dari keburukan itu ya semisal dengan, jadi dia boleh untuk mendoakan dengan keburukan sebatas dengan apa yang menjadi kelayakannya. Tapi tentunya ya dia lihat ya, kalau misalkan dengan memaafkan itu lebih baik, maka itu lebih baik, doakan dengan lebih baik. Tapi kalau seandainya misalkan terpaksa harus mendoakan, maka ini perkara yang dibolehkan. Oleh karenanya maka hendaknya kita takut ya akan doanya orang yang dizalimi. Itaku da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kalian dari doanya orang dizalimi, karena tidak ada antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Ta'ala menghalang. Artinya makbul. Ya, takutlah dengan doa mereka. Supaya kita berhati-hati untuk tidak berbuat zalim kepada manusia. Kalau seandainya dia mendoakan, itu hak dia. Termasuk ketika kita berbuat zalim kepada dia, kemudian dia tidak memaafkan, itu hak dia. Tidak ada kemudian kalau dia tidak mendoakan, kemudian kalau dia tidak memaafkan kita, kemudian dia itu berdosa. Tidak, itu hak dia. Maka hati-hati dengan anak Adam. Ya, jangan sampai dia menuntut kita nanti pada hari kiamat. Ya, termasuk ini ya, kepada orang yang ya, memusuhi dakwah. Ya. Maka boleh kita untuk mendoakan keburukan bagi mereka ya sebatas apa yang layak bagi Allah Ta'ala besok. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya. Eh, Terkait hadiah, mohon maaf ya, karena bagaimanapun hadiah itu terbatas dan Anda harus memilih. Jadi nanti Anda juga Allah. nggak enak. Tapi Alhamdulillah. ya semoga mudah-mudahan ini Kang Doni terpacu ya untuk kemudian mempelajari tentang keseharian Nabi SAW dan ya, teman lama ya. Apaan ini jadi Gak apa-apa Ustaz. Takdir Allah ini. Alhamdulillah. ya, semoga Allah Ta'ala ya memberikan kebaikan kepada antum semua. Amin. Dan tapi bihadil qadar astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair. wabarakatuh. Barakallahu fikum.